Nah, Enggak, Pak. enggak bagaimana ya? Mungkin bahannya enggak termionik atau Kenapa dia berpijar? Kenapa, Pak? Kurang jelas, Pak. Kenapa dia berpijar? Memang ada kemungkinan dia elektron ya, bahan termionik. Tapi dalam hal ini saya kira bukan bahan termionik. Elektroda biasa. Jadi apa penyebab pemancaran yang lain siapa namanya tadi? Subarkah, Pak? Yes. Kalau saya belum sempat membahas yang termioniknya, Pak, tapi langsung ke elektron yang mendapatkan ini, Pak. Elektron yang tereksitasi yang disebabkan oleh tegangan tinggi DC-nya itu, Pak. Jadi kalau sebentar Subarkah ya. Jadi gas yang ada di dalam lampu tabung itu, ya, dalamnya adalah gas hidrogen kan. Iya, itu Pak. mendapatkan apa? Dari kutub-kutub positif dan negatif. Dari elektroda anoda, kutub positif, dan elektroda katoda, kutub negatif. Itu mendapatkan apa? Atom-atom dari gas hidrogen itu. Arus listrik, Pak. Kalau arus listrik kan berarti kan emisi termionik dong. Harus ada ovennya. Harus ada oven biasanya. Harus ada oven kan, termionik kan panas. Jadi filamennya harus dipanaskan dulu. Ini kan dihubungkan beda potensial. Jadi tidak harus panas. Tidak harus ada filamen untuk menghasilkan elektron. Jadi sebabnya karena apa tadi? Medan magnet bukan, Pak? Lebih kacau lagi kamu. Dan dari mana? Itu kan sumbernya sumber listrik. Coba kelompok lain mungkin dibantu sedikit. Kelompok 2. Nah, repot kan? Itulah. Dari konsep-konsep itu nanti ada prototipe terapan konsep yang akan menghasilkan prototipe teknologi, prototipe produk teknologi. Ya. Jadi apa? Atom itu setelah nanti di beda potensialnya diterapkan, atom-atom dari gas hidrogen itu mendapatkan apa? Energi, Pak. Energi. Iya, mendapatkan apa dulu? Kecepatan. Dari mana kecepatannya? Medan listrik DC, ya kan? Medan listrik DC, ya, yang sangat kuat karena tegangannya tinggi. Nah, medan listrik DC itu lantas bagaimana tuh? Kalau medan listrik yang sangat tinggi diterapkan ke gas, itu apa yang akan terjadi? Kalau ada emisi termionik elektron kan berarti harus ada elektron, harus ada opennya dong. Open pemanas filamen itu sehingga elektronnya terpancar. Ini kan nggak ada, hanya elektroda positif dan negatif saja ya. Dihubungkan ke beda potensial yang tinggi 1,5 sampai 3 kilovolt
1.500 sampai 3.000 volt. Karena yang 3.000 volt itu 3 kilovolt. Kenapa terpancar itu? Dari mana? Kelompok yang lain? Amata, kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 gimana? Ya, jawabannya harus diperbaiki tuh. Cahyadi ya. Iya Pak, baik Pak. Kelompok yang lain? Atau kelompok 1 silakan di itu. Bereskan. Kenapa kalau dikasih medan listrik tinggi kok dapat mengalami pemancaran cahaya ya? Mengalami perpendaran. Alasannya apa? Apa? Amata. Jadi kalau ada medan listrik yang sangat besar, ya, misalnya ini ada ya atom neutron begitu ya, ada atom neutron dan ada medan magnet medan listrik ya, yang sangat besar, gitu kan? Maka peran itu adalah ini muatan negatifnya akan di sini, muatan ya kan? Itu kalau tidak terlalu tinggi ya. Ini rendah atau sedang lah kira-kira. Sedang. Besarnya ya. Sedang. Nah kalau tinggi kira-kira kalau dikasih ya yang sangat tinggi, apa yang akan terjadi? Rubarkah sama siapa? Cahyadi, Ihza. Dia minimal mengalami polarisasi muatan. Jadi kurang lebih karena ditinggalkan elektron, ya kan, elektronnya akan dia cenderung ya searah dengan E itu kan, searah ke kutub positif menuju ke kutub positif. Ini kan terbalik kan, ini kutub apa tuh? Ini positif kan? Ini negatif kan? Berarti elektronnya sebelah sini dong. Nah, elektronnya ada di sebelah sini. Nah, ini menjadi muatan positif. Dia akan seperti itu kan? Ini positif. Anoda. Ini kutub katoda. Dan ditabung atom hidrogen. Nah sekarang kalau tinggi gimana? Apa yang terjadi? Mohon maaf Pak, pertanyaannya apa tadi? Kalau medan listriknya itu sampai ke 3 kilo volt, potensialnya ordenya itu kilo volt, ya kan? Ya toh, berarti E-nya itu atau medan listriknya itu kan berarti menjadi sangat besar. Oke, itu ada paket datanya. Sebentar.
Oke. Jawabannya jadi gimana? Dari mana atom-atom itu mendapatkan energi sedemikian rupa sehingga apa? Terjadi transisi dan eksitasi. Ya. Eksitasi dan transisi. Dari mana? Jadi ini alih-alih muatan ini menjadi apa? Menjadi apa? Dapat gitu. Menjadi apa? Alih-alih netral muatannya sekarang menjadi apa? Cahyadi? Listrik. Ya. Dia menjadi dipol. Ya. Alih-alih dia netral, kalau itu elektromagnetik, Bapak mohon maaf suaranya tidak terdengar Pak. Tangan saya itu. Tangan saya sedang nulis. Saya sedang nulis halangan mic ya. Jadi ini apa? Muatan listrik netonya 0. Nah, kalau dipol, siapa yang tahu dipol? Karena kamu nih belajar listrik magnet bagaimana itu? Jadi secara elektrostatik dipol itu bermuatan listrik atau tidak? Iza? Bermuatan, Pak. Yes. Dipol kan? Artinya apa? Bagaimana dipol itu kalau dikasih medan listrik? Dia akan cenderung bagaimana? Bergerak, mensejajarkan diri dengan arah kemana medan listrik luar itu berarah, ya kan? Sedemikian sehingga kenapa kalau muatan kalau medan listriknya itu besar, maka dia akan saling apa satu sama lain, saling bergerak, saling bertumbukan. Jadi antara dipol yang atom dari siapa? Dari atom hidrogen itu, karena atom hidrogen itu hanya satu, ya kan? Karena atom hidrogen itu hanya satu. Ya, kan? Maka dia akan membentuk dipol. Ini kalau ini kan, ini intinya positif, ya. Kemudian ini negatif. Ya. Arah dipolnya ke sana, arah E-nya, medan listrik keluarnya. Paling tidak seperti itu kan. Nah ini secara elektromagnetiknya tidak stabil, sehingga apa? Dia bergerak juga. Jadi delta Q-nya boleh dibilang delta Q-nya tidak sama dengan 0. Inilah yang menyebabkan nanti satu atom hidrogen dengan atom hidrogen yang lain, terutama kalau E-nya itu makin membesar, dia dapat bertumbukan. Kalau arusnya bolak-balik atau arus statik, dia selain bertumbukan juga beroperasi. Ada tumbukan lebih hebat lagi, ya ada kemungkinan, ya. Karena tumbukan, maka atom-atomnya akan mendapatkan energi tambahan satu sama lain, kan?
mendapatkan energi tambahan artinya dia mengalami proses eksitasi. Proses eksitasi berlangsung, jadi ada lifetime-nya, cukup singkat, jadi seperti pemancaran spontan. Ini kan tadi di kuliah yang tadi ya, di LMGO ya. Sebentar dia tereksitasi, kemudian turun lagi sambil mematikan foton. Nah itulah yang terjadi pada lampu pakai dipol ya. Kalau ini jadi gerak energi kinetiknya itu alih-alih tadi untuk mengeluarkan, ada saja atom yang elektronnya sampai keluar, tapi contoh yang tidak, dia diubah menjadi energi kinetik. Nah, itulah nanti yang ditransferkan satu sama lain sehingga diserap pada jumlah tertentu akan diserap ya, atau kelipatannya nanti di eksperimen Frank Head. Ya, penambahan dari medan listrik. Nah, kemudian kan energi kinetiknya besar, dia bertumbukan, bereksitasi, terus diubah menjadi pemancaran energi cahaya. Jadi sebagian dari energi itu diubah menjadi cahaya, diubah menjadi energi panas. Nah, kalau Anda pegang lampu Balmer itu akan sangat panas dan itu tidak boleh dipegang, sangat berbahaya karena tegangannya tinggi. Jadi ada seperti tubuh Anda itu seperti apa? Seperti konduktor. Konduktor tidak hanya panas tapi listrik. Jadi disarankan di situ tuh kalau ada sarung tangan boleh pakai sarung tangan dalam jarak yang aman. Tidak boleh megang-megang lampu Balmer ya itu. Sangat dilarang ya. Nanti saya tunggu ya, harus ada tabir ya. Lampu Balmer itu. Ya, Anda tidak boleh megang-megang macam-macam di situ ya. Tegangannya tinggi sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo. Kurang lebih untuk jadi resultan neto dari muatan itu berupa digunakan untuk pertumbukan satu sama lain ya di sistem atom hidrogen itu sehingga tereksitasi kemudian bertransisi tumbukan tadi sebagian menghasilkan panas, sebagian menghasilkan energi kinetik, sebagian energi kinetik dipindahkan satu sama lain menjadi energi eksitasi. Energi eksitasi dia bertranslasi menghasilkan energi cahaya. Jadi energi listrik yang diberikan diubah menjadi apa? Energi kalor dan energi cahaya. Sebagian lagi disipasi ya. Energi disipasi. Maksudnya apa? Radiasi ya. Radiasi kalor dan radiasi gelombang elektromagnetik. Ya. Kurang lebih itu. Oke. Kalau nomor 2. Lanjut ya ke nomor 2. Baca saudara siapa? Iza. Pertanyaannya apa? Soalnya gimana? Jawabannya gimana sih? Langsung aja ke nomor 2 ya. Bila gas pada lampu Balmer itu diganti dengan gas merkuri, apakah spektrum yang dipancarkannya akan sama dengan gas hidrogen? Jelaskan. Nah, jawabannya itu spektrum yang dipancarkan gas merkuri akan berbeda dengan gas hidrogen. Disebabkan oleh perbedaan antara jumlah proton dalam inti dan juga jumlah elektron yang dimiliki oleh keduanya, sehingga energi ikat dan nilai level energi akan berbeda yang menyebabkan spektrum yang dipancarkan berbeda juga.
Diulang lagi coba tadi jawabannya. Jadi jawabannya spektrumnya akan berbeda karena gas merkuri dan hidrogen itu memiliki jumlah proton yang berbeda dalam intinya, sama elektron juga berbeda jumlahnya. Energi ikat dan nilai level energinya juga berbeda yang menyebabkan spektrum yang dipancarkan akan berbeda. Spektrum apa? Cahaya, Cahaya, Pak. Pernah lihat lampu merkuri? Pernah lihat lampu merkuri nggak? Ya, yang dipakai di rumah biasanya, Pak. Ada di rumah merkuri. Punya? Yang Hanya dipunya lampu merkurinya. gimana, Pak? Punya lampu merkuri di rumah. Kurang tahu, Pak. Ya Philips kayak gitu. Oh ya, Philips ya, Philips aja. Philips itu gasnya Bagaimana, Pak? Suaranya hilang. gasnya gas apa yang digunakan? Ini suaranya hilang nggak? Enggak, Pak. Udah terdengar lagi. Sekarang hilang. Enggak, Pak. Suaranya hilang nggak? Enggak, Pak. Kedengaran. Ini suaranya hilang. Masih terdengar, Pak. Masih terdengar. Baik. Di rumah nggak ada lampu merkuri? Nggak punya? Nggak ada lampu merkuri di rumah? Ini Anda dapat melihat itu ya di mic-nya itu. Jadi naik turun begitu. Ada tandanya saya sedang berbicara ya. Jadi dulu tuh di FP MEPA di gedung lama ya. Itu ada lampu merkuri, zaman saya mungkin masih ada, tahun 80 akhir itu ada gedung kembar itu. Dulu yang sebelah barat itu di jurusan pendidikan kimia, yang di sebelah timurnya itu di jurusan pendidikan biologi. Anda tahu nggak gedung olahraga gedor yang kecil itu ya? Yang sebelah parter ya? Anda belum pernah ke UPI itu? Pernah? Saya kira Pak. Iya. Nah itu ada gedung kembar di situ, mungkin ada lampu merkuri. Jadi selain hidrogen juga ada merkuri itu. Jadi diuapkan dulu ya. Kalau panas suhunya diuapkan, kemudian terjadi proses seperti barusan ya. Seperti yang kita jelaskan barusan ya. Paling tidak ada dipol terbentuk pada sistem atom itu sedemikian rupa sehingga dipol itu dipercepat oleh medan listrik yang diberikan, bertumbukan kemudian satu sama lain, saling mengeksitasi satu sama lain, kemudian eksitasi tidak bertahan lama, dia mengalami pemancaran spontan, dikatakan. Pemancaran spontan dari spektrum yang dihasilkan. Jadi lampu merkuri itu jenis ya, bagus ya. Tapi lebih kuat lagi intensitasnya di lampu Philips itu sekarang ya. Jadi kurang lebih 23 watt gitu ya. 28 atau 30 watt itu sudah kurangnya sama dengan 125 150 watt lampu bolam pakai kawat wolfram ya, elemen kawat elemen wolfram atau tungsten ya. Jadi intensitas fotonya itu padat sekali sehingga dia terang, dan kualitas daripada lampunya itu terang, istilahnya jernih. Itu maksudnya bagaimana? Siapa yang tahu? Ada yang redup, ada yang terang. Kalau redup itu apa? Intensitas cahaya tampaknya itu kecil. Jadi cahayanya itu mencakup keseluruhan spektrum, keseluruhan frekuensi dan panjang gelombang dari cahaya tampak, tidak sebagian, ya kan? Kalau sebagian nanti mengakibatkan ya orang-orang tertentu matanya jadi nggak begitu normal, ya. Jadi kalau Anda di
dituding matanya kurang normal itu, tanyakan dulu. Ya, spektrum cahayanya yang digunakan untuk melihat objek yang bersangkutan itu lengkap enggak? Ya. Jadi cahayanya itu lengkap enggak spektrumnya? Kalau ada yang hilang salah satunya, jenis spektrumnya mungkin saja mata Anda menjadi tidak normal, ya. Jadi jenis lampunya itu, gasnya yang ditembak itu nantinya harus memancarkan keseluruhan panjang gelombang dan frekuensi dari cahaya tanpa, dari spektrum cahaya tanpa. Jadi lengkap spektrumnya, tidak ada yang hilang. Jadi gas-gas tertentu yang memenuhi seperti itu. Jadi pertama adalah intensitas cahayanya itu banyak jumlahnya, kemudian spektrum daripada cahaya yang dipancarkan itu lengkap, mencakup keseluruhan spektrum dan keseluruhan panjang gelombang. Nah, itu yang kita cari, ya, jenis lampu yang seperti itu, sehingga jelas semua warna kelihatan jelas, magical bingung, ya kan, intensitasnya kurang lebih sama. Nah, itu yang kita cari, ya. Baik, udah terjawab. Baca. Setelah itu kita ganti di kelompok 2. Nomor 3. Sekarang siapa namanya? Muhammad Subarkah, ya? Tadi Subarkah. Sekarang saya. Iza. Coba Iza. Tadi sudah kan tadi? Subarkah, ya? Sekarang Iza, Pak. Giliran. Jadi nomor 3. Jelaskan dan turunkan persamaan 3, 4, 5, dan persamaan 9. Nah, gimana caranya itu? Konsepnya jelaskan. Singkat aja. Ya. Pertama, pada elektron dan inti atom terdapat gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb yang saling mempengaruhi keduanya. Akan tetapi elektron bergerak dengan kecepatan konstan dengan lintasan mengitari inti, sehingga pada elektron terdapat gaya sentripetal yang membuat elektron dapat mempertahankan orbitnya. Nah, dari pakai hukum Newton, nanti didapatkan kecepatannya. Nanti dari kecepatan itu, menggunakan postulat Bohr ketiga, didapatkan berapa nilai V kuadratnya dengan mencantumkan nilai H dan juga nilai jarak antar elektron dan intinya. Nah, dari kedua persamaan itu, mensubstitusi persamaan yang B, yang ini, yang V kuadrat ke persamaan yang A. Nah, dari situ kita bisa dapatkan jaraknya yang lebih terperinci, yaitu yang dimana itu adalah persamaan 3 yang ada di... Jarak apa itu? Apa, Pak? Jarak apa, Iza? Posisi apa? Jari-jari apa itu? Menyatakan jari-jari apa? Persamaan 3. Jari-jari orbit elektron ke inti, Pak. Dengan inti. Elektron yang ada di mana? Yang ada di apa? Kamu lihat persamaan 3. Lihat persamaan 3. Ini, Pak. Di N ya, Pak? Yes. Jarak dari orbit ke N, ya, jarak dari orbit ke N ke inti. Inti. Yes. Inti A. Ya. Jadi jarak orbit ke N ke inti A itu persamaan 3. Oke, sekarang teruskan. Nah, kemudian substitusi persamaan C yang ini ke persamaan A. Nah, dari situ kita bisa dapatkan kecepatan elektron pada orbit yang mengelilingi inti. Nah, ini persamaannya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan energi kinetik elektron. Dari rumus... Kenapa, Pak?
Energi kinetik berasal dari mana? Mohon maaf Pak, kurang terdengar suaranya. Energi kinetik berasal dari mana? Mohon maaf Pak. Apa? Ya Pak, suaranya masih. Masa suaranya enggak? Tadi terputus-putus Pak. Iya Pak. Tadi kurang jelas Pak. Masa? Iya. Jadi energi kinetika Iya. itu diperoleh dari mana? Energi kinetika diperoleh dari elektron yang bergerak Pak dengan kecepatan V. Nah, dengan kecepatan V-nya yang mana? V-nya menggunakan yang ini Pak, yang baru didapatkan Persamaan yang dari berapa? persamaan 4. Persamaan 4. Kamu ngaco. Jadi ini K-nya tuh Kn. Jadi energi kinetik elektron yang ada di orbit N. Ini V-nya harus dituliskan Vn. Ini persamaan 4. Ini harus disebutkan. Ini kamu tuh teledor nulisnya. Ya. Iya, Pak. Ada maksudnya ini, ada N-nya berarti ini Vn, ya kan? Ini Vn. Jadi itu terkuantisasi bukan hanya energinya, jari-jarinya terkuantisasi, energi kinetiknya terkuantisasi, momentumnya terkuantisasi, bahkan apa nanti spektrum energinya terkuantisasi semua, ya kan? Iya, Pak. Nah itu artinya, jadi tolong kuantisasi itu dituliskan secara benar di sini nampak, jangan VV saja. Ini apa ini? Ini V ke N misalkan, mana nih? V ke N persamaan 4, ya kan? Ini Kn, ini V-nya Vn kuadrat, ya toh? Ini Kn kuadrat. Ini K-nya, ini R-nya R ke N ini. Ini Kn, E kuadrat 8pi epsilon 0, R ke N. Jadi tertib penulisannya. Ada maksudnya, Saudara Iza itu. Ya? Iya, Pak. Dituliskan N itu ada maksudnya. Jadi orbit itu kan karena banyak sekali orbit yang ada di atom hidrogen, jadi tampak orbitnya itu. Ya? Iya, Pak. Oke, teruskan, coba. Tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Perbaiki itu. Nah, ini juga energi potensial sistem elektron inti. Nah ini juga ditulis ke N lagi. Ya, ini energi potensial. Nah, terus dari energi potensial dan energi kinetik didapatkan energi total. Keduanya dijumlahkan, nanti didapatkan hasil ini, Pak. Nah, jadi EKN-nya wajib, kalau enggak kamu bingung, enggak karu-karuan, ya. Apa yang dituliskan itu bingung. Oke, terus sekarang? Nah, kemudian substitusi persamaan 3 yang tadi ke persamaan energi total yang di ini. Nah, nanti dari situ didapatkan energi total sistem itu persamaan 5. Ini Pak, persamaan 5-nya Pak. Oke, sehingga? Ya. Sehingga nanti didapatkan ini apa? Persamaan Rydberg-nya. Ya. Oke. NF menyatakan apa? N final, Pak. Maksudnya apa N final itu? N final tuh level terakhir yang ditempati oleh elektron yang tereksitasi, Pak. Maksudnya bagaimana level terakhir yang ditempati? Kan elektron tereksitasi, Pak. Dia berpindah ke level yang selanjutnya. Nah, NF itu level yang selanjutnya itu, Pak. Selanjutnya itu mana? Level selanjutnya itu kan yang lebih rendah energinya atau yang lebih tinggi energinya? Itu kan nggak jelas kamu tuh. Selanjutnya itu yang mana? Yang lebih rendah kalau nggak salah ya, Pak. Nah, ini yang lebih rendah itu yang final itu. Iya. Coba jelaskan lagi yang lebih. Jangan untuk diri sendiri saja bingung, bagaimana yang mendengarkan lebih bingung lagi kan? Maksudnya yang jelas ngomongnya itu ya, sehingga ya orang yang mendengarkan itu
Jelas. Mungkin bagi Anda, teman Anda, nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi saya yang biasa di situ bingung. Jangan-jangan kamunya yang ngomong, bingung sendiri kamu. Bagaimana menjelaskan ke orang lain? Ya kan? Kalau diri sendiri saja bingung. Ya, level selanjutnya itu apa? Energi level yang lebih rendah dari energi yang inisial, Pak. Yang inisial itu yang mana? Yang energi yang lebih tinggi yang ditempati oleh elektron. Dia itu kan tadinya di dasar, di level dasar, kemudian naik, kemudian turun lagi kan, ke dasar kan. Nah, jadi N-nya itu, Pak, biasanya kita menamakan N-nya itu level yang rendah itu yang lebih dekat ke inti. Level yang rendah itu, kan gitu kan. Yang dekat ke inti itu orbit yang terendah, kita notasikan dengan orbit ke N1. Misalnya. Satu level di atas N1 kita sebut N2. Satu level lagi di atas N2 kita sebut N3, N4, dan seterusnya. Kan? Nah, pada saat atom itu tereksitasi, ya, dia berada di level sembarang, Pak. Ya, dari N1 itu mungkin dia probability terbesar ada di N2. Dengarkan, ya. Setelah dia dikasih energi ditumbuk, ya, ada kemungkinan elektron itu ya berpopulasi terbanyak, kebanyakan ada di N sama dengan 2, tetapi ada di N sama dengan 3, ada di N sama dengan 4, ada di N5, bahkan di N mungkin hampir mendekati tak beridak. Ya kan? Nah, karena level itu kemudian tidak usia setiap level itu bermacam-macam, ada yang 1/1 juta detik, ada 1/100 detik, ada 1/1000 detik, setiap level itu dia tereksitasi. Dia begitu kita tembak, kemudian dia akan jatuh lagi ke level di mana itu tergantung probability di Sambrul di situ ya, di kerapatan peluang, density, probability dari elektron itu nanti kemana bisa dihitung itu ya, ke tiap probability dia kondisi itu dia jatuh di N sama dengan 1 itu direct Lyman ya. Jatuh ke N sama dengan 1 itu probability-nya berapa persen, jatuh ke N2, ke N sama dengan 2 itu nanti akan jadi deret Balmer itu berapa persen, ya. Dia jatuh ke N sama dengan 3 itu deret Paschen, ya. Di atom hidrogen. Coba tampilkan tuh. Ini, ya kan. Jatuh di Lyman, probability-nya berapa persen, jatuh ke Balmer di sini berapa persen, jatuh ke Paschen di sini berapa persen, jatuh ke bracket berapa persen, dan jatuh ke Fun berapa persen. Ya, sesaat setelah kita tembak itu dengan menggunakan elektron atau kita eksitasikan tadi dengan cara mengaplikasikan medan listrik yang besar, dia akan terpopulasi di masing-masing ini. Dia naik, elektron itu tersebar merata kemana aja gitu kan. Kemudian dia turunnya ada yang di Lyman menghasilkan Lyman, menghasilkan Balmer, dia menghasilkan Paschen, bracket, dan Fun. Ya kan? Nah, ini persamaan ini menyatakan proses yang kurang lebih kondisi akhir, kondisi steady state ya. Setelah dia ditembak. Ya. Dia akan terpopulasi memenuhi persamaan empiris ini. Dulu pernah ditemukan oleh Balmer jauh sebelum teori atom ditemukan. Jelas. Jadi Balmer itu kira-kira tahun 1855-an. 1950, teori atom baru 1900, Bohr itu 1900 berapa?
13 atau 15. Bayangkan sekitar 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Setelah persamaan empiris ini ketemu. Nah, ini persamaan empiris ini dibuktikan kan setelah teori atom ditemukan. Kan ini Bohr itu dia secara empiris memperoleh persamaan ini. Ya. 70 tahun sebelum model atom ditemukan. Itu orang eksperimen sampai dapat kayak gitu. Ya. Nah, jelas. Jadi kondisi final itu nanti probabilitas, ya kan? Ini yang bingung kamu kan? Begitu ditembak begitu, atom hidrogen itu dia elektronnya probabilitasnya ada itu. Mungkin ada di level 1 masih utuh, ada level 2, ada level 3, ya, 4 dan seterusnya. Mengikuti distribusi distribusi densitas dari probabilitas, besar probabilitas elektron itu ada di masing-masing level ini, ya kan? Nanti kalau kamu Anda sudah belajar mekanika kuantum ya, ini tahu nanti. Jadi probabilitas transisi itu berapa persen dari keseluruhan. Ke sini berapa persen, ke situ berapa persen. Nah, itu. Jadi final ini mungkin saja ada di Balmer, mungkin saja ada di Paschen, di Lyman, di Bracket dan Bohr. Ya. Nah, persamaan itu ya. Saudara bisa ya, jelas ya? Iya, Pak. Jadi kondisi awalnya itu di N mana saja, Pak, setelah tereksitasi. Karena apa? Karena probabilitasnya masing-masing nih. Di setiap level ini. Dia akan turun bersama-sama. Kalau turun bersama-sama finalnya, bersama-sama ke N sama dengan 1, membentuk spektrum deret Lyman. Ya kan? Bersama-sama turun ke N sama dengan 2, disebut deret spektrum atom Balmer. Kemudian di N sama dengan 3 turun sama situ deret spektrum atom deret Paschen, ya, spektrum atom hidrogen. Ini deret bracket, ini deret Bohr dan sebagainya, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita pindah ke kelompok 2, ya. Oke, Saudara Eiza dan Saudara Subarka ini boleh eksperimen ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, nanti diantar oleh siapa? Aslabnya. Nanti Anda diperkenankan melihat. Nanti kalau melihat set alat dari spektrum atom Balmer itu set alatnya mana? Nanti diantar oleh Aslab itu. Kemudian Anda akan diperkenalkan ya. Satu alat ya. Jangan pegang macam-macam ya nanti ya. Cukup dilihat saja, dipelajari satu persatu alatnya ya. Sambil dipikirkan nanti desain pengambilan datanya. Anda harus salah satunya itu mempersiapkan format ya, lembar data hasil eksperimen atau data pengamatan hasil eksperimen. Nah itu ya. Jadi jelas nanti di sini. Jadi ada nanti nyambung di mekanika kuantumnya. Ya ini baru penjelasan secara empiris tapi sangat-sangat excellent ya, sangat baik. Diperoleh dari eksperimen, diverifikasi dengan menggunakan model yang standar kita pergunakan sampai sekarang. Baik. Kita kasih penghargaan ya. Terima kasih saudara-saudara yang ada di kelompok 1 atas presentasinya ya. Terima kasih. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 untuk menyiapkan file-file yang akan ditayangkan dalam ini share screen ya. Kami persilakan. Ya. Amata sama
Sama siapa? Sama Erni, Pak. Sama Erni, Pak. Sama Erni. Oke. Apa terlihat? Sudah terlihat, boleh di. Iya. diperbesar. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tugas awal eksperimen 2, jawaban tugas awal eksperimen 2 kami. Mungkin langsung ke soalnya ya. Nah, Apa yang kita ambil beberapa soal. Baik, Mohon nomor maaf, 1 Pak. coba. Nomor 1 dibacakan dulu, jangan nomor 2 dulu. Nomor 1 aja ya. Kelompok 1 Iya, Pak, ya. nomor 1 dulu. Nomor 1 bacakan soalnya, kemudian jawabannya apa ya. Satu orang. Saling Iya, melengkapi Pak. satu sama lain. Setepat mungkin, seefisien mungkin, jangan lama-lama. Ya, baik, Pak. Jadi yang nomor 1 ini soalnya apa yang akan dibuktikan dengan percobaan Frank Hertz ini. Jelaskan. Jadi di percobaan Frank Hertz ini itu kita akan membuktikan kebenaran postulat Bohr. Lalu ini tuh membuktikannya kalau postulat Bohr ini tuh keadaan atom adalah memberikan kalau misalnya postulat Bohr ini adalah atomnya diseret atau terpisah dan menunjukkan tidak adanya perubahan tingkat-tingkat energi atom apabila atom mendapatkan sumbangan dari energi lain yang lebih kecil. Yang akan dibuktikan itu apa? Jawab secara yang akan dibuktikan oleh eksperimen. Baik, Pak. Untuk model atom Bohr yang akan dibuktikan, yaitu yang pertama bahwa model atom Bohr ini energinya bersifat diskrit, tidak kontinu, artinya terkuantifikasi. Sebentar, itu bukan hanya atom Bohr, model atom Bohr. Apa yang akan dibuktikan oleh eksperimen Frank Hertz itu apa? Keadaan atomnya, Pak. Pada eksperimennya. Untuk apa? Eksperimen Frank Hertz itu untuk apa? Untuk menunjukkan tidak adanya perubahan. Untuk menunjukkan tidak adanya perubahan tingkat-tingkat energi atom, Pak. Coba Kak, apa Erni? Baik, Pak, tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk menunjukkan bahwa sebuah atom dapat menyerap atau melepaskan energi apabila jumlah energi itu tertentu atau kelipatannya, menunjukkan bahwa energi elektron dalam atom itu terkuantisasi. Yes. Itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dalam sistem atom apa saja itu akan terjadi proses apa? Penyerapan dan pemancaran energi dalam jumlah tertentu. Jadi dalam hal ini yang akan diserap energinya kan elektron yang dipercepat, ya kan? Jadi elektron yang dipercepat itu energi kinetiknya tidak boleh berapa saja supaya dapat diserap oleh sistem atom air raksa. Jadi energi elektronnya harus terkuantisasi. Demikian pula, ya kan? Energi daripada atom air raksa yang menyerap itu juga terkuantisasi. Nah, ya. Jadi akan terjadi proses penyerapan dan atau pemancaran energi pada target. Ya. Dalam hal ini adalah atom-atom uap air raksa itu apabila energi dari elektron yang digunakan untuk menembak atau mengeksitasi atom-atom uap air raksa itu energinya tertentu atau kelipatannya. Ya. Baik. Sekarang nomor 2. Amata, bacakan soalnya. Mungkin ini gilirannya Erni, Pak. Tadi Amata sudah. Oh iya, sudah. Silakan berunding di antara. Ya, Pak. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu apa ide dasar Frank Hertz dalam desain alat eksperimennya. Jawabannya yaitu yang pertama yaitu memberikan energi ke elektron yang ada di dalam atom. Misalnya menggunakan gas merkuri, di mana berarti energi diberikan ke elektron yang ada di dalam gas merkuri.
Yang kedua, jika elektron diberikan energi, kemudian tidak diserap, berarti energinya ditambah, tetapi tidak ada yang hilang. Namun, jika diserap, energi yang ditambah itu akan berpindah. Kemudian, cara memberikan energinya adalah dengan menumbuhkan elektron. Jadi, elektron dari sumber lain ini, jika diberi listrik, maka akan bergerak, yang artinya elektron tersebut memiliki kecepatan yang otomatis memiliki energi kinetik. Kemudian, jika elektron tersebut ditumbuhkan ke elektron yang ada dalam atom dan energi kinetiknya tidak berkurang, maka tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Jika energi kinetiknya berkurang, maka tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Gitu, Pak. Lenting sempurna tidak hanya begitu parameternya. Memang ada transfer momentum energi atau tidak ada, itu belum tentu kita dapat mendefinisikan dia lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, kan? Ya, yang jelas setiap tumbukan itu terjadi transfer energi dan momentum berapapun kecilnya, ya kan? Nah, dia dikatakan memenuhi kriteria tumbukan lenting sempurna apabila apa? Koefisien restitusinya sama dengan 1, ya kan gitu kan? Terlepas di situ bagaimana transfer energi momentum pasti terjadi, ya kan? Dia menyentuh targetnya atau tidak, ya kan? Nah, per definisi, nah, kita katakan dia lenting sempurna dulu kan? Kalau koefisien restitusinya E minus V1 aksen minus V2 aksen per V1 min V2 tepat sama dengan 1. Jadi E sama dengan negatif V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Itu sama dengan 1. Ya kan? Itu per definisi. Jadi saudari Erli tadi ya. Dia pasti terjadi transfer energi dan momentum. Betapapun kecilnya, ya, meskipun dia tidak menyentuh. Kalau tidak ada transfer sama sekali, namanya tidak tumbukan, kan? Definisi tumbukan apa? Dua buah benda atau lebih, lalu ingat definisi. Amata, ya. Dua buah benda atau lebih yang saling bergerak relatif satu sama lain, bertemu di satu titik. Dua buah benda atau lebih, dia bergerak relatif satu sama lain maupun diam. Yang jelas terjadi tumbukan itu di satu titik, ya. Jelas. Nah, yang ditanyakan itu apa? Ide dasar Frank Head dalam mendesain alat eksperimennya. Ide dasar. Jadi persamaan ide dasar, coba Anda dapat menangkap intisari dari pertanyaan ini tidak? Coba, Amata. Jawabnya apa? Ide dasarnya apa? Singkat aja. Sedikit tapi sudah singgung ya di jawaban di nomor 1. Ide dasarnya apa? Ide dasarnya apa? Amata, Erni, yang lain? Pak izin menjawab. Yes, Erni. Mungkin ide dasarnya yaitu untuk mengetahui adanya tingkatan energi atomik dalam atom. Untuk mengetahui tingkatan energi atomik dalam atom. No, bukan. Bukan. Ada yang paling dasar di mekanika kuantum. Siapa? Yang lain? Membuktikan model atom, Pak, atau? No, itu eksperimen Rutherford. Membuktikan bagaimana model Thomson itu valid tidak, kan? Itu di Rutherford. Yang lain?
Di dasarnya apa kira-kira yang sangat fundamental? Kuantisasi besaran fisika itu berlaku universal. Ya kan? Jadi kalau seluruh besaran-besaran fisika yang kita kenal ini itu terkuantisasi ada dalam satuan-satuan diskrit ya, yang diberikan secara alamiah. Jadi pencipta alam semesta itu memang dirancang seperti itu. Jadi untuk level atom itu sangat kentara, ya, sangat kelihatan. Nah itu yang akan diuji. Apakah memang benar diantaranya kan? Kuantisasi besaran-besaran fisika termasuk dalam hal ini adalah yang langsung diukur adalah kuantisasi energi itu terjadi pada peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat dengan atom-atom dari uap air raksa yang dipanaskan di oven. Uap air raksanya dipanaskan, ya. Baik, itu ya. Mana coba jawabannya bacakan. Erni bacakan jawaban Anda seperti apa? Jawaban Anda coba. Jadi Anda belum tahu mana yang esensial kalau begitu. Ya udah kuliah mekanika kuantum juga belum kena. Coba bacakan apa jawabannya itu. Yang nomor berapa ini? Nomor 3, Pak. Nomor 2 tadi. Tadi udah Pak jawaban Ermi. Kalau enggak jawaban dibacakan yang tertulis itu supaya Anda tahu. Coba dibacakan. Ide dasarnya apa? Menurut Anda yang tertulis di situ. Terus Anda kenapa kok berpikir seperti itu? Coba. Amata atau Erni coba yang menulis itu coba baca jawabannya. Jadi berdasarkan jawaban yang tertulis di sini, ide dasar terkait desain alat eksperimen untuk membuktikan model atom Bohr yaitu dengan cara memberikan energi pada elektron yang ada di dalam atom. Apabila diberi energi tetapi tidak diserap, berarti energinya ditambah tapi tidak ada yang hilang. Tetapi jika energinya terus ditambah lalu diterima, maka akan berpindah. Lalu cara untuk memberikan energinya yaitu dengan cara menumbuhkan elektron. Kenapa kok begitu? Ide dasar itu bukan ide dasar namanya. Ini jawaban yang menulis siapa ini? Erni atau Amata? Amata, Pak. Berarti harus Anda kok menjawab seperti itu? Oh, dalam pikiran Anda terlintas apa? Dalam pikiran Anda terlintas apa tuh? Kok ide dasarnya seperti itu? Ketika Anda menjawab seperti itu, Anda berasumsi bagaimana tuh? Ide dasar Frank Hertznya apa? Menurut Anda, kok jawabannya seperti itu? Pada saat itu, sebelum saya jawab barusan. Karena ini Pak yang nomor 1 kan sebelumnya saya menjawabnya tentang postulat Bohr. Jadi saya mikirnya ke model atom Bohr gitu, Pak. Bahkan kamu sudah kuliah kuantum kemarin. Jadi kuantisasi energi yang dimiliki oleh atom itu, yaitu akan ditunjukkan. Karena apa? Karena sudah tahu sebelumnya bahwa seluruh besaran fisika, panjang, masa, waktu, dan seterusnya yang ada di level itu terkuantisasi. Contoh kuantisasi massa bagaimana? Kalau muatan elektron kan E. Sekarang massa terkuantisasi itu bagaimana pengertiannya? Kontinum atau diskrit di level atom? Diskrit, Pak. Buktinya? Dari mana massa itu diskrit?
Discrete-nya dari mana? Berarti termasuk massa dong. Termasuk waktu dong ya. Massa discrete-nya di mana? Coba pikirkan. Massa terkait dengan apa, Amanta? Postulat 1 hasilnya apa? Fisika modern. Massa terkait apa? Kesetaraan massa apa? Dengan Amata sama Erni. Massa setara dengan apa? Energi kan terkuantisasi, ya kan? Sekarang massa terkait dengan apa? Erni, massa terkait dengan apa? Setara dengan apa berdasarkan postulat 1 Einstein? E sama dengan apa? Erni. E sama dengan persamaan Einstein apa? Di kuadrat. Hah? Persamaan Einstein gimana? Dari postulat 1 Einstein, E sama dengan? Tifal? Dinda? E sama dengan apa persamaan Einstein? Kenapa nggak pada ngerti itu persamaan Einstein? Adinda? E sama dengan? Doang tuh. MC kuadrat bukan Pak? Yes, MC kuadrat. Ya. Jadi kalau energinya terkuantisasi, masanya juga terkuantisasi. Nah, kuantisasinya gimana tadi? Kan ada EN, ya kan? Ada EN. Jadi partikel yang ada pada level EN itu nggak sembarangan. Kalau dia sembarangan oleh prinsip eksklusi Pauli dilempar. Ya. Contohnya apa? Elektron. Dalam perluan beta itu, elektron tidak bisa berada di dalam inti itu. Ya. Elektron hanya ada di clouds, di di awan elektron, di awan inti, ya, awan atom itu, ya, awan elektron di orbit atomik. Tidak bisa elektron dia memang terbentuk melalui peluruan beta, ya, proses peluruan beta di dalam inti, tetapi elektron tidak bisa mengorbit sembarangan di situ, dia terlempar begitu kan oleh prinsip ketentuan Heisenberg di situ. Jadi karena EN sama dengan MN, N itu terkuantisasi di situ, MN kali C kuadrat, jelas. Jadi yang ada di orbit, dengarkan, yang ada di orbit 1 dalam model atom hidrogen, ya, massa atau partikel yang ada di orbit 1 itu terkuantisasi menurut EN, energi EN itu minus 13,6 per N kuadrat elektron volt itu. Masanya harus sekitar situ. Baru dia stabil nanti di situ. Itu adalah kebrilian dari ide Einstein. Itu yang menjelaskan postulat Bohr. Dijelaskan lebih dulu barangkali ya oleh lebih dulu Einstein. Einstein itu tahun 1905 ya. Itu teori relativitas khusus. Kalau diterapkan kuantisasi itu sangat tepat di situ. Massa ekivalen dengan energi. Jadi
peristiwa di mana prinsip eksklusi Pauli itu ya, ketidakpastian Heisenberg, maksud saya, ya kan, itu tidak bertentangan secara umum dengan konsep-konsep dasar yang lain. Di antaranya adalah kuantisasi dari massa, ya. Terkait dengan kuantisasi energi adalah kuantisasi massanya, karena massa ekuivalen dengan energi. Yang ada di level 1 harus massa yang tepat sebesar energi itu. Ya, yang di level 2, di N sama dengan 2 harus massa yang selevel dengan energi yang ada di situ. Kalau enggak dia terlempar. Yaitu prinsip kestabilan orbit. Ya. Prinsip kestabilan orbit Bohr. Ya. Jadi momentum sudutnya terkuantisasi, ya kan? Energinya, kemudian jari-jarinya. Nah, itu diantara yang sangat mendasar. Saya menjelaskan itu. Contohnya yang jelas itu elektron tidak ada di dalam inti itu, ya. Harus nukleon. Dia punya bilangan kuantum tidak hanya kuantum utama, yaitu kemudian nanti yang di inti ya. Kemudian apa itu? Kuantum orbital, ya. Kemudian spin, ya. Selain itu juga ada isospin. Selain itu juga dia harus memenuhi prinsip ketentuan Heisenberg dan prinsip-prinsip yang lain, ya, yang dipenuhi oleh misalkan spin dan paritas, ya kan, dari satu partikel di dalam inti itu. Oke ya, baik, Saudari Amata dan Saudari Carla, ya, sudah memberikan. Coba yang lain. Pak. Kenapa? Ada pertanyaan? Saudari Amata dan Erni, Pak. Saudara Erni ya. Coba di scroll down ke bawah. Coba scroll down ke bawah ya. Apa yang coba terus. Sampai berapa pertanyaan? Oke, stop. Oke, nomor 6 apa yang ditanya itu? Berapakah energi kinetik elektron ketika beda potensial antara katoda dan grid 1,5 volt, 15 volt, dan 40 volt. Ini apa? Coba Erni atau Amata. Jadi konsep kesetaraan massa energi Einstein itu yang menunjukkan adanya kuantisasi massa, ya, kuantisasi massa di dalam level atomik atau partikel atau subpartikel. Konsepnya apa yang digunakan? Menjawab nomor 6. Cepat. Kita pindah ke kelompok 3. Erni, konsepnya apa? Tidak bisa masuk. Ya, konsepnya apa? Waktunya habis ya. Jangan tidur dulu atau ngelamun dulu ya, yang lain lah kalau begitu. Cepat. Karena Dinda ngantuk semua nih dua-duanya. Dinda, Carla enggak ada jawaban?
Tifal? Konsep yang untuk nomor 6 ini, Pak. Konsep yang digunakan apa? Tifal? EFM juga berat ya. 2,5 jam ini. Kita singkat saja sampai jam 17.10. Ini grid itu maksudnya pembatas, Pak? Grid ini maksudnya pembatas atau bagaimana? Jadi kalau boleh kita gambarkan ya, ini ada tabung untuk eksperimen Fahrenheit itu kan. Jadi ini kita panaskan gitu kan. Ini ada beda potensial di sini. Untuk proses emisi termionik ya, elektron dihasilkan di sini. Sampai sini ya. Kemudian ini ada apa? Grid di sini. Jadi proses percepatan, ya. Andonya enggak. Nah. Jadi ini grid ya, ini sampai ke grid. Ini ada saklar. Ini ada variabelnya. Jadi ini tuh negatif. Jadi ini anoda ada di sini ya. Kutub negatif. Jadi ini kutub positif, ya kan? Tetapi ini kemudian kita hubungkan ke perlambatan. Jadi ini ada justru kutub negatif di sini, ya. Ini ada katoda di sini. Ini kan apa? Ini kan katoda juga di sini kan, kutub negatif. Tapi ini anoda. Ini yang disebut dengan grid itu, karena dia ada, nah ini grid, dia ada apa namanya, garis putus-putus, ya, alih-alih. Nah, alih-alih garisnya itu penuh, ya, solid, dia putus-putus. Seperti apa? Dashed line. Nah, dashed line. Ya, garis putus-putus begitu, ya. Makanya disebutnya ini grid. Nah, antara katoda dan anoda grid, ini elektron mengalami percepatan, ya kan? Percepatan ke arah sini kan? Mengalami percepatan karena ini beda potensial V ini. Ya, percepatan. Setelah sampai sini dia masih punya tenaga nih, masih bertenaga. Tetapi di sini diperlambat. Diperlambat ini stopping potensial namanya. Stopping potensial. Potensial. Ini untuk apa? Untuk membersihkan elektron-elektron akibat tumbukan multiple, ya, tumbukan berganda, ya, efek apa namanya, tumbukan baur, dan ini banyak atom uap itu, ya kan? Ini bersih pada jatuh ke sini elektronnya yang hasil kayak gitu, sehingga hanya elektron dengan energi tertentu saja yang sampai di ini, sehingga di sini kan dihubungkan ke apa? Ke ampere meter ini. Ke sini ada ampere meternya. Ya. Ada ampere meternya. Jelas. Jadi bagian ini stopping potensial, ini daerah pemercepat. Pemercepat daripada elektron yang dihasilkan dari oven. Ini emisi termionik, ya.
elektron termionik. Disebut dengan elektron termionik. Jelas ya. Nah sekarang ini kan energi listrik diubah menjadi energi kinetik atau energi mekanik, ya kan? Energi listrik sebesar E kali V kan diubah menjadi perbedaan energi kinetik. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat yang akhir kan. Mula-mula kan dia diam berarti 0, ya kan? Jadi selisih atau beda potensial, beda energi kinetik akhir dikurangi awal. Akhirnya setengah mv kuadrat, awalnya 0. Jadi EV sama dengan setengah mv sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, nah itu jawabannya. E kecil kali V besar sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, ngantuk ya. Baik. Ada pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan? Silakan. Iqbal. Belum ada, Pak. Belum ada. Aziz. Aziz ngantuk aja ya? Aziz, halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Amata nggak ada pertanyaan. Erni juga belum ada. Oke, nanti kita akan bagikan ya yang lain. Berarti satu kelompok lagi ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3, kelompok 2 ya. Kelompok 3 belum ada. Pak, saya mau bertanya, Pak. Jadi yang tadi untuk nomor 6 itu konsepnya tuh kaitannya sama itu tadi ya, Pak? Hukum kekekalan energi. Oh iya, itu, Pak. Hukum kekekalan energi. Jadi energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Dalam hal ini adalah energi kinetik elektron. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Nah, oke, sekarang yang lain ada tuh kelompok yang lain. Masih ada waktu nggak? Sudah habis ini. Udah habis, Pak, waktunya. Waktunya sudah habis. Baik. Nah, kalau begitu kita akhiri ya. Tetapi nanti akan saya forwardkan, ya, akan kita forwardkan apa? Data sekunder, ya, data sekunder yang nanti akan Anda gunakan untuk membuat laporan hasil eksperimen virtual, ya, yang kemudian kita akan bahas di minggu yang akan datang, ya. Jadi bagi yang belum presentasi kelompok 3 tadi dan kelompok 4 itu nanti akan kita lihat lembar jawaban itu. Saya akan baca ya. Tetap saya akan kirimkan, kita akan kirimkan data sekunder yang akan Anda gunakan untuk membuat laporan sementara yang akan didiskusikan ya, pada presentasi minggu yang akan datang. Ya, jadi besok atau lusa kita akan per kelompok ya, per kelompok akan kita forwardkan data tersebut. Ya, Erni ya. Yang lain Amata juga sama yang lain juga ya. Oke ya. Baik. Baik, Pak. Oke. Kalau begitu kita akhiri saja karena katanya sudah habis waktunya ya. Tinggal Anda pelajari tadi berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan ya. Anda tahu harus bagaimana kira-kira ya. Anda menjawab seluruh tugas awal ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah kira-kira mampu, kita kita setujui Anda melakukan eksperimen. Kalau enggak, terus aja sampai waktunya habisnya. Bagaimana kalau waktunya habis, Anda diundur minggu depan lagi atau gimana? Jangan sampai kehabisan waktu ya. Sangat bermanfaat waktunya itu ya. Otherwise karena nanti sore hari yang tunggu lab tuh Pak Agusnya keburu mau pulang, akibatnya Anda nggak konsen lagi, nggak konsentrasi itu kerjanya ya. Baik, kita tutup saja pertemuan eksperimen. Oke, Carla ada pertanyaan? Boleh. Boleh. Nah, nanti presentasi hasil data itu nanti saya akan periksa itu laporan awalnya. Ya. Saya akan bacakan, Anda sudah masuk itu di itu ya. Di ini saya di HP-nya itu.
jawaban tugas awalnya. Nah, itu nanti kita konfrontkan, kita konfrontasikan dengan presentasi Anda ya pada saat Anda presentasi besok ya, tugas awalnya ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompok 1 dan 2 juga demikian. Anda konsentrasi ya, mungkin di jawaban tugas awal tidak terlalu, tapi nanti di bagaimana membahas laporan awalnya ya, laporan akhirnya ya. Boleh. Kurang lebih itu pakai lagi. Jadi teori ketidakpastian digunakan lagi ya, kan masih ada kan? Atau perlu saya forwardkan lagi itu bukletnya itu ya, teori ketidakpastian, pengantar teori ketidakpastian untuk eksperimen fisika lanjut, ini tolong dipergunakan, diimplementasikan kan. Kemarin kan apa, datanya bagus kan ya, analisisnya bagus, kemudian hasil kesalahannya sangat kecil ya kan, angka pentingnya besar ya kan, faktor-faktor kesalahannya minim, nah di atas 90 angkanya Anda dapat nilainya ya. Nggak apa-apa, draft dari laporan awal akhir Anda, draft nanti kan mendapat masukan itu ya dari kami ya. Nah, Anda presentasikan saja kalau seandainya tidak sempat membuat file PPT-nya ya. Anda masih dapat menggunakan file Word, file Word-nya apa adanya dipresentasikan. Kita akan coba lihat apa adanya ya. Kita lihat apa adanya. Oke ya, sampai sini ya. Karena oke, masih ada lagi pertanyaan yang lain? Erni, ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Well, cukup ya. Amata cukup ya. Nah, baik, kalau sudah cukup, kira-kira pertemuan hari ini kita tutup ya. Kita baca hamdalah untuk mereka yang beragama Islam, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, perkuliahan virtual, eksperimen virtual fisika modern kita tutup. Kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu yang akan datang, ya, hari Rabu yang akan datang, dengan Anda sudah siap untuk presentasi, ya. Di 1-2 hari Anda matangkan dulu, ya, eksperimen yang sekarang. Jadi kita nilai ada 1-2 hari ini eksperimen di rumah, eksperimen virtual, ya. 1-2 hari ini eksperimen virtual. Kemudian setelah itu kita akan langsung submit, kita forwardkan data sekundernya, ya. Kemudian ada proseskan data itu Anda olah sedemikian rupa sehingga format laporan akhir kira-kira draftnya sudah jadi, ya. Tinggal nanti di-defend, dipertahankan di depan kawan-kawan dan di depan kami, ya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi, ya. Selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.